Bagi kalian yang masih bingung harus usaha apa, nah, entok bisa dijadikan solusi yang paling ampuh untuk dijadikan peluang bisnis yang cukup menguntungkan ya. Memang budidaya entok tidaklah sepopuler beternak unggas lainnya seperti ayam dan bebek. Tidak hanya bisa dikonsumsi dagingnya, jika kalian memelihara entok yang jelas mendapatkan dua keuntungan, yaitu dari daging dan juga telurnya. Biar kalian gak bingung, yuk cari tahu gimana caranya memelihara entok yang benar. Ini dia rahasia sukses budidaya entok agar cepat untung. Number 1. Persiapan kandang. Siapa yang tidak tahu dengan hewan yang satu ini? Entok merupakan salah satu unggas yang biasa dikembangbiakan oleh sebagian masyarakat. Memang saat ini telah banyak masyarakat yang usaha hewan ini. Peminat entok memang sudah tidak sedikit lagi. Dagingnya yang gurih menjadi salah satu alasan orang menyukainya. Tapi guys, tidak semua warung makan atau restoran yang menyediakan daging entok ini. Kita memerlukan perjuangan untuk bisa mengkonsumsi olahan daging hewan ini ya. Tidak sembarangan orang bisa membuat masakan dengan bahan dasar daging entok, karena jika salah dalam pengolahannya, maka daging tidak akan enak. Kelemahan bisnis ini yaitu hanya dalam pemasaran untuk entok sendiri, juga sedikit sulit dibandingkan dengan pemasaran ayam dan bebek. Namun kalian tidak perlu khawatir ya, masih banyak keuntungan yang bisa diraup dari bisnis ini. Yuk kita pelajari bareng-bareng ya guys, siapa tahu bisnis ini sukses. Tahapannya juga harus kalian perhatikan untuk kalian yang baru memulai bisnis budidaya entok. Langkah awal yang perlu kalian lakukan yaitu persiapan kandang entok. Sebagaimana yang kalian lakukan jika ingin budidaya hewan lainnya seperti ayam, pastikan membuat kandang entok dengan kondisi yang nyaman, karena hewan ini setiap harinya selalu menghabiskan waktunya di dalam kandang. Kriteria pembuatan kandang entok harus diperhatikan terlebih dahulu seperti berikut ini. Pastikan pembuatan kandang entok berada pada lahan yang cukup jauh dari pemukiman warga, paling tidak berjarak 10-20 meter ya sahabat. Kenapa demikian? Ya, hal ini untuk mengantisipasi bau tidak sedap yang disebabkan oleh kotoran entok tersebut agar tidak tercium oleh warga sekitar. Ukuran kandang entok sebaiknya disesuaikan dengan jumlah entok yang akan dipelihara. Jika kalian memeliharanya dalam jumlah banyak, maka tak perlu heran jika memerlukan lahan yang cukup lebar. Kandang harus dibuat dengan teknik dinding tinggi, agar entok tidak leluasa keluar masuk kandang dan kabur. Jika kandang berukuran 10 meter, maka gunakan 5 meter untuk tempat penaungan dan pemberian pakan. Berikan kubangan air sekitar 5 meter dengan kedalaman 30 cm di area kandang. Gunanya kubangan ini untuk entok bermain dan berjemur. Kandang bisa menggunakan bambu dan asbes untuk atap kandang. Jangan lupa buat saluran pembuangan air, agar air tidak mengendap yang akan mengakibatkan bau semakin tidak sedap. Number 2. Anakan entok unggulan. Dalam pemeliharaan anakan entok, sebaiknya kalian menggunakan kandang baterai. Bagi pemula seperti kalian, sebaiknya memulai dengan beternak entok dari indukan ya guys. Hal itu dikarenakan lebih menguntungkan bagi kalian. Kelebihan memilih mulai dari indukan, yakni proses pengembangbiakannya lebih cepat. Kalian bisa mendapatkan indukan entok dari peternak entok yang ada di sekitar daerah itu. Bisa juga kalian membelinya di pasar hewan ya sahabat. Pilihlah entok yang sudah pernah bertelur dan memiliki keturunan. Memang hal ini sangat penting dilakukan biar kalian tidak rugi dan gagal dalam budidayanya. Hal yang perlu kalian perhatikan dalam pemilihan anakan yakni sebagai berikut.
Pilih anakan entok yang jelas dari mana asal-usulnya. Kondisi anakan sehat, lincah, dan aktif bergerak. Umur ideal anakan sekitar 6-7 bulan dari menetas atau minimal memiliki bobot 100-120 gram. Jika kalian sudah mendapatkan bibit yang berkualitas tersebut, langkah selanjutnya yakni memindahkan anakan entok harus diperhatikan. Jangan sampai anakan stres. Kalau sudah sampai di lokasi, sebaiknya anakan segera dilepas di dalam kandang kecil untuk menyesuaikan diri di lahan mereka yang baru. Berikan pakan yang khusus untuk anakan ya. Bedakan pakan untuk entok dewasa dan anakan. Number 3. Persiapan pakan entok. Jangan pernah memberikan pakan pada hewan secara asal-asalan ya guys. Jika kalian ingin mendapatkan hasil budidaya yang berkualitas, maka kalian juga harus memperhatikan pakan yang berkualitas pula. Entok yang sudah dipilih tersebut sebaiknya jangan dilepas secara liar dulu. Kalian harus mengurungnya sekitar 3-5 hari dalam kandang yang sudah disediakan. Jika sudah mencapai 2 hari, barulah anakan bisa dipindahkan ke kandang besar agar lebih leluasa dalam bergerak. Jangan lupa memberi pakan ya. Pakan entok biasanya orang-orang menggunakan dedak yang dicampur dengan jagung atau sisa pakanan lainnya. Namun ada beberapa tahapan dalam pemberian pakan tersebut. Kalian harus mengikuti dari segi umur entok ya. Langkahnya sebagai berikut. Pakan anakan umur 1-14 hari. Kalian pastinya sudah sedikit paham ya Wordcutters, dalam anakan entok yang masih berumur sekitar 14 hari pastinya memerlukan nutrisi dalam bentuk protein, fosfor, kalsium, energi, dan vitamin. Porsi yang harus diberikan juga diperhatikan. Yang paling cocok untuk dijadikan pakan yakni pelet atau konsentrat. Pakan anakan umur 15-35 hari. Seiring dengan bertambahnya usia, memang tak heran jika pakan yang harus diberikan pada entok juga bertambah. Dengan umur ini, anakan lebih membutuhkan energi untuk tubuhnya. Pakan yang paling tepat untuk diberikan yakni konsentrat yang dicampur dengan dedak halus. Bisa juga dicampur dengan katul, ampas tahu, biji jagung, ubi-ubian seperti ketela, dan ubi matang. Pakan anakan umur 36-60 hari. Di sini anakan entok sudah mulai tumbuh lebih besar. Segi fisiknya juga sudah terlihat lebih besar pula ya sahabat, mengikuti tubuhnya. Kebutuhan yang sangat didominan dalam umur ini yakni mineral dan vitamin. Pakan yang kalian berikan sebaiknya tercampur dengan bahan nucah, bekatul, menir, ampas tahu, nasi aking, dan juga bisa menggunakan enceng gondok. Number 4. Pemberian vitamin dan vaksin. Hewan tidak hanya membutuhkan pakan, namun tak kalah pentingnya juga kalian harus memberikan vitamin dan vaksin secara rutin. Hal ini dilakukan agar mengurangi hewan terkena penyakit yang disebabkan oleh berbagai macam virus. Tidak hanya itu, vitamin juga berfungsi untuk pertumbuhan si hewan. Jika kita rutin memberinya, maka hewan akan cepat berkembang biak dan akan menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas. Kalian tidak perlu pusing guys, vaksinasi di sini bisa kalian lakukan sendiri loh. Pelajari terlebih dahulu ya. Oke sahabat, semoga sukses selalu.